guys, kembali lagi di channel Devina Story. Nah, kali ini aku mau menceritakan alur Donghua yang berjudul Revelation Online episode ke-7, 8, dan ke-9. Mari kita masuk ke alurnya. Pada episode sebelumnya, terlihat Pendeta Si menyerap seluruh roh dari klan Si untuk menyegel iblis. Namun sayang, para klan yang telah terserap rohnya secara perlahan rohnya terisi oleh jiwa iblis. Dengan pengorbanannya, dulu ia dapat menahan segel iblis, namun semakin lama kekuatannya mulai berkurang. Karena hal tersebut, Pendeta Si merasa bersalah karena segelnya hanya bisa menahan 1000 tahun saja. Dan kini tepat sudah 1000 tahun berlalu dan iblis Sen telah bangkit kembali. Saat itu juga Pendeta Si teringat dengan Chow, yang mana pada saat sebelum perpisahan, Chow merasa sedih karena harus berpisah dengan orang yang ia cintai. Dan kini mereka benar-benar telah terpisahkan oleh ruang dan waktu. Padahal Chow masih setia menunggu Pendeta Si. Tiba-tiba saja terjadi sebuah gempa bawah laut. Namun Pendeta Si membantah jika itu bukan gempa. 这不是地震，那是什么？这是夜神魔呼唤而生的水龙卷。 Namun itu adalah bangkitnya iblis Sen yang sedang memanggil tornado. Dan benar saja, di daratan telah terjadi gelombang air laut beserta tornado yang sangat besar yang akan menghantam Teluk Siyu. Kepala suku yang melihat kejadian tersebut kemudian mulai siap siaga dengan mengeluarkan kekuatannya, yaitu sihir kutukan paus hitam untuk menghalangi tornado. Karena kekuatan dari iblis Sen sangat kuat dan para pasukan Teluk Siyu sudah mulai terkalahkan, akhirnya kepala suku akan melawan iblis Sen sendirian. Ia berpesan untuk mencari keberadaan Si Peng. Kita kembali ke Pendeta Si. Di bawah masih terjadi guncangan akibat tornado yang ada di atas. Guncangan tornado itu mengakibatkan kapal bawah laut perlahan mulai runtuh. Dan jika kapal runtuh, maka mereka semua tidak akan ada yang selamat. Dengan sisa-sisa kekuatan yang Pendeta Si miliki, ia berencana untuk mengembalikan mereka. Rencana tersebut dibantah oleh Tong Ming. Jika itu dilakukan, maka risikonya Pendeta Si akan menghilang. Namun mau bagaimana lagi, itu adalah jalan satu-satunya supaya mereka bisa kembali. Tak lama Pendeta Si mengeluarkan kekuatannya untuk mengembalikan mereka. Kini perlahan kapal mulai runtuh. Di perbatasan, Chow masih setia menunggu Pendeta Si. Ia tidak mengetahui jika kini Pendeta Si sudah menghilang. Roh Pendeta Si tiba-tiba menghampiri Chow. Chow yang bisa merasakan ada kehadiran sosok Pendeta Si pun mulai merasa sedih karena ia tidak bisa melihat dengan utuh. Yang bisa ia rasakan hanyalah rohnya saja. Kini semua kenangan Pendeta Si dengan Chow hanya bisa menjadi kenangan. Kini mereka telah kembali di Teluk Siyu dan mereka melihat jika kini Teluk Siyu telah hancur akibat dari serangan iblis Sen. Melihat kerajaan dan ayahnya kini sudah tiada, Si Peng pun merasa sedih. Tiba-tiba saja muncul Citong. Ia mengatakan jika ini belum cukup untuk membayar dengan apa yang sudah mereka lakukan 1000 tahun yang lalu. Klan Shi dan klan Blackwater akan dikorbankan untuk iblis Shen. Saat itu juga Citong mengeluarkan jurus untuk menyerang Si Peng. Namun serangan dari Citong itu dapat ditepis oleh Xiaolu dan Tong Ming. Tak menyerah begitu saja, tiba-tiba dari dalam diri Si Peng keluar cahaya berwarna kuning. Ternyata itu adalah mutiara roh laut yang diberikan oleh Pendeta Si kepada Si Peng. Karena Si Peng inilah keturunan dari klan Si. Pendeta Si juga memberikan pesan kepada Si Peng sewaktu memberikan mutiara tersebut. Pesannya adalah hanya hati yang dapat mengubah hati orang lain dan hanya takdirlah yang dapat melawan. Dengan mutiara tersebut, Si Peng dapat mengambil sang ayah yang telah meninggal. Mutiara roh laut itu dapat melindungi mereka dari serangan Citong. Setelah itu, Si Peng melakukan sebuah ritual pemanggilan paus biru laut dalam. Melihat ada paus biru, Citong pun kabur.
Kini si Peng lah yang menjadi penerus klan Xi. Di tempat lain terlihat Tong Guang sedang berjalan sempoyongan dan tiba-tiba saja ia pingsan. Kita kembali ke Xi Peng. Ia terlihat sedang melakukan upacara untuk memberikan penghormatan terakhir kepada sang ayah. Kini semua tanggung jawab klan Xi ada di tangan Xi Peng. 宁古之子西风将继承先辈遗志，守护西族子民永世安宁。 Xi Peng bersama dengan Xiao Lu dan Tong Ming sedang memikirkan strategi untuk mengalahkan Iblis Shen. Xi Peng memprediksi saat ini Iblis Shen akan menghancurkan klan Ying Chuan dan kemungkinan besar Iblis Shen akan menempati kota tepi laut yang terdekat dengan Ying Chuan, yaitu kota Pinghai. Adegan berpindah ketika Tong Huang pingsan di pinggir pantai. Ia nampak ditolong oleh Xuan Ji. Saat sadar, Tong Guang menganggap jika yang menolongnya adalah Xiao Lu. Kemudian Xuan Ji ini membawa Tong Guang ke sebuah tempat yang ada di sana. Terlihat tempat tersebut sudah porak-poranda. Untuk saja masih ada tempat untuk Tong Guang beristirahat. Di sisi lain ternyata si Peng DKK tiba di kota Pinghai. Kota tersebut nampak tidak ada penghuninya lagi. Dan tak sengaja mereka malah bertemu dengan Xuan Ji. Nampaknya Xuan Ji mengetahui jika mereka sedang mencari seseorang. Dan benar saja, yang mereka cari akhirnya ketemu, sang adik Tong Guang. Tong Ming akhirnya bisa bertemu kembali dengan adiknya. Ia merasa senang sekali, namun sayang kini Tong Guang malah tidak mengenali kakaknya sendiri. Namun itu tak masalah bagi Tong Ming, yang terpenting kini sang adik sudah bisa bersamanya. Tak lupa ia juga berterima kasih kepada Xuan Ji karena telah menyelamatkan Tong Guang. Saat malam tiba, terlihat Tong Ming dan sang adik sedang tidur bersama. Namun tak lama Tong Guang terbangun dari tidurnya dan berniat akan mencekik kakaknya sendiri. 你是我的，你是我的。 Untung saja Xuan Ji segera datang. Di sini Xuan Ji sudah mengetahui jika Tong Guang telah dirasuki oleh Iblis Shen. Xuan Ji kemudian menyerang Tong Guang. 当我者死！ Melihat adiknya diserang Xuan Ji, Tong Ming pun memeluk Tong Guang. Namun siapa sangka Tong Guang malah mencekik Tong Ming. Saat itu juga si Peng melihat kejadian tersebut dan kini Tong Guang bertarung melawan Xuan Ji. Melihat Tong Guang tak terkendali, akhirnya si Peng mengeluarkan mutiara roh dan mengarahkan kepada Tong Guang. Usahanya itu pun berhasil. Kini Tong Guang sedikit lebih tenang. Namun efek dari mutiara itu hanya sementara saja. Melihat sang adik kini sedang dalam bahaya, Tong Ming meminta tolong kepada yang lain untuk mengantarkannya ke tempat Ying Chuan. Adegan berpindah kepada dua orang. Mereka adalah Tuan Liu dan ketua pimpinan dari klan Thunder, di mana mereka sedang membahas tentang kemunculan Iblis Shen yang kini telah membuat kekacauan. Di sini mereka sangat menyesali karena mereka telah gagal untuk menyelamatkan Teluk Xiu dan Pinghai. Kemudian scene berpindah flashback di mana Pendeta Ying sedang memanggil binatang roh air untuk menjaga Ying Chuan bersamanya. Ternyata itu adalah Shen yang menjelma sebagai naga dan berubah menjadi sosok laki-laki yang sangat tampan. Di sini Shen marah karena ia telah dikhianati oleh Pendeta Ying. Ia kemudian berubah menjadi iblis yang sangat kejam. Tuan Liu juga mengatakan jika bangkitnya Iblis Shen merupakan akibat dari 10 tahun yang lalu, yang mana kekuatan dari Black Empress lah yang memicu bangkitnya Iblis Shen. Iblis Shen pun bangkit karena ia merasakan keberadaan kekuatan Black Empress. Kekuatan Black Empress ini berasal dari air. Iblis Shen dapat mengendalikannya dan menciptakan sebuah ilusi yang sangat hebat. Dan jika Iblis Shen memanfaatkan kekuatan itu, maka ia dapat mengendalikan pikiran seseorang. Untuk mencegah hal tersebut, kini klan Thunder akan mencari dan membunuh Iblis Shen. Di tempat lain, si Peng dan kawan-kawan sedang berjalan menuju Ying Chuan. Ketika di tengah perjalanan, mereka kelelahan dan beristirahat sebentar. Tak lama di tempat itu dipenuhi dengan kabut.
itu merupakan ulah dari iblis Shen. Di saat yang bersamaan, klan Thunder pun datang. Namun anehnya, pandangan dari Xiaolu dan yang lainnya nampak melihat sosok monster laut dan mereka pun segera untuk melawannya. Kini pertarungan pun terjadi. Tunggu kelanjutan Revelation Online episode 10, 11, dan 12 hanya di channel Devina Story. Xie xie.